slide-nya saya lumayan suka ya. Jadi biasanya ketika periode pemilu dampaknya itu positif karena selalu kalau kita lihat ketika sebelum pemilu itu biasanya jumlah uang beredarnya itu signifikan. Datanya kalau kita jumlah uang beredar itu signifikan, ketika pemilu itu jumlah dana atau uang beredarnya juga signifikan. Nah, jadi kita lihat sebenarnya sebelum pemilu itu kalau misal jumlah uang beredarnya itu signifikan, harusnya sih bakal positif ya. Itu akan dorong kayak ke aset ya, ke aset pasti translasinya. ISG juga biasanya positif ya, itu signifikan. Ini menurut kita sih positif ya. Selalu ingat bahwa ketika periode pemilu itu akan ada dampak positif ke sektor konsumsi. Ini kelihatan kayak contohnya di grafik yang sebelah kiri. Ini ada peningkatan dari dana desa. Ini ada peningkatan ke dana-dana desa, ini yang ibaratnya harusnya akan dorong ya khususnya buat ke perekonomian yang grassroots ya, itu ibaratnya kayak kota-kota kecil grassroots, ini translasinya harusnya bisa positif ya teman-teman ya. Plus kalau kita lihat dampak pemilu itu sebenarnya ada kontribusi sebesar 0,27% ke GDP atau Gross Domestic Product. Nah, jadi berangkat dari tesis ini sebenarnya pemilu ini menurut kita tuh akan ada money circulation ya karena kalau kita lihat data yang terakhir itu ini nggak ada di sini sih ya. Cuman kita waktu itu pernah bikin report juga terkait dengan pemilu bahwa kalau kita cek data tahun 2019 itu akan ada belanja parpol tuh sampai 300 triliun. Belanja parpol ini ya pasti biasanya adalah data-data official ya biasanya larinya kemana? Contohnya misalnya advertisement pasti itu ada. Kedua, yang contohnya ya pasti ke konsumsi ya, itu pasti akan ada spending, bantuan sembako dan lain-lain. Nah, jadi itu ya. Dan itu sebenarnya data yang official. Nah, kalau yang unofficial itu harusnya bisa lebih gede lagi karena contohnya bayanginnya adalah kayak misalnya kayak assuming misalnya ada money politics gitu ya. Kita kan pasti kan kayak tolong dong pilih calon nomor A, B, C misalnya ya. Nah, itu kan pasti ada translasi kayak mereka dapat dana, dapat income, mereka bisa spending. Nah, makanya berangkat dari tesis itu bahwa ketika pemilu itu harusnya akan ada spillover buat ke perekonomian atau ibaratnya kayak produk-produk yang jatuhnya tuh mid to low. Nah, jadi itu yang sebenarnya kita lihat harusnya sih bisa positif ya.